Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, yaitu acaranya Cinta Asna Mary SSI. Pada yang kedua, sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rina dan DPD. Waktu dan tetap dipersilakan. Kebiasaan-kebiasaan yang akan kita sepakati yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif lama, karena di kebiasaan-kebiasaan ini nantinya akan menghasilkan karakter-karakter budaya yang dilaksanakan setiap hari. Gak usah yang rumit-rumit deh, yang gampang saja. Pada saat ketemu Bapak Ibu guru salam, itu sudah budaya. Kalau setiap ketemu diwajibkan salam, lama-lama terbiasa. Bapak Ibu selamat pagi, assalamualaikum. Nah, paling tidak itu terwujud. Nah, itu juga sudah merupakan budaya positif yang ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Karena sekolah penggerak nggak akan ada apa-apanya kalau gurunya tidak menjadi guru penggerak. Artinya sesuai dengan nama yang penggerak. Dia berarti memotivasi, mengayomi, mendorong siswa-siswi kita untuk lebih lagi dari yang ada saat ini. Jadi harapan dari CGP sebetulnya adalah terkait kemampuan kompetensi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi saat ini Bapak Ibu harus update sistem. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih semangatnya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah lagi masalah yang saya hormati PDSD selaku kepala sekolah SMA dari 20 Kabupaten Tangerang, dan saya hormati para jajaran Bakase, Bapak Ibu dan beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Rina selaku kepala sekolah telah mengizinkan saya untuk berdiri di sini untuk mengadakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Dan ke Bapak Ibu semua Dewan Guru, saya ucapkan sangat banyak terima kasih karena telah bersedia hadir di ruangan ini untuk kita berbagi informasi tentang apa itu sih budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu semua, tadi bukan sambutan ya sebenarnya ya saya dari Bu Rina, tapi semua sudah diulas secara singkat apa itu budaya positif. Masya Allah ternyata Ibu Rina sudah pengetahuan yang luar biasa. Jadi sebenarnya saya kan sudah perlu menjelaskan lagi, hanya mungkin memperdalam dari Bapak Ibu ya tentang bagaimana itu budaya positif. Benar Bu, bahwa budaya positif sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau kita mau mengimplementasikannya juga sederhana. Ketika saya masuk CGP, saya ingin ya jalan-jalan ya, karena saya orang nggak betah. Jadi ketika saya masuk ke seleksi bersama Pak Hadi di angkatan ke-7, insya Allah dia akan lanjutkan perjuangan saya. Ya sebelumnya oleh Pak Alkian ya, sudah pernah di sekolah sebelumnya. Ketika saya masuk di program grup penggerak ini, banyak hal-hal yang bagi saya tuh sebenarnya hal yang biasa terjalani di sekolah. Hanya saja kita tidak biasa untuk konsisten melaksanakannya. Dari hal sederhana tadi, seperti bagaimana kita mendisiplinkan siswa, yaitu ketika anak itu masuk ke dalam gerbang, umum kita mengucapkan salam atau mencium tangan atau kita mengucapkan minimal salam dan senyumnya. Nah itu sebenarnya sudah merupakan suatu kebiasaan budaya positif. Sebelum jauh kita bicara tentang budaya positif, tujuan saya hari ini yaitu kegiatan diseminasi tentang budaya positif.
Baik, yang pertama tujuannya adalah saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2016. Yang kedua, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semua bahwa budaya positif itu nggak bisa saya sendiri atau seluruh dinas sendiri sama sekolah-sekolah atau para pakar saja yang ikut melaksanakan budaya positif, tapi kita semua. Jadi disinilah saya ingin berbagi, kita yuk sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya mau nanya nih Bapak Ibu mau nggak kalau sekolah kita itu baik? Mau ya? Anak-anaknya santun, ya ketemu kita tuh untuk yang lemas aja gitu. Walaupun memang sebagian besar sudah banyak yang memang mereka menyapa kita, cium tangan, salam gitu ya. Tapi tidak sedikit juga yang ketika mereka tidak jauh takut langsung balik arah gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah itu pasti pertanyaan, kenapa? Ada apa dengan itu? Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan diseminasi ini atau sosialisasi tentang pemahaman budaya positif merupakan salah satu tugas kami para peserta guru dalam angkatan 7 untuk melaksanakan aksi nyata di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak hanya saya, di sekolah teman-teman pun yang lain juga sama di sekolahnya melaksanakan kegiatan ini. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau minta Bapak Ibu untuk satu orang deh partisipan ke depan untuk mencoba kegiatan mengepakkan tangan. Atau sama-sama kita mencoba mengepakkan tangan. Pak Hadi, yuk. Silakan Pak Hadi sebagai partisipan saya, dan yang lain boleh mengikuti di belakang ya. Sambil kita gerakan dulu kali ya, olahraga dulu ya. Oke, boleh. Tangannya boleh. Kedua tangannya dikepalkan. Oke, baik. Hati-hati Bapak Ibu. Dan kalau kita tetap ganggu dengan tujuan. Baik, oke. Tangannya begini. Bapak Ibu, saya minta satu tangan satu saja. Satu tangan Bapak Ibu yang kanan. Oke. Sekarang mana kanan? Oke, baik. Kanan ini ya. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau berarti saya mengajarkan anak kecil ya. Tapi kita ingin suasana kita nggak tegang ya. Oke, yang kanan. Kita bayangkan di tangan kanan Bapak Ibu ini ada suatu hal yang sangat berharga. Boleh, silakan dong bayangkan, jangan kasih tahu saya. Bayangkan itu adalah apa ATM, apakah itu uang atau menggaji sama 3 bulan gitu ya. Oke, silakan. Jangan sampai lepas. Oke. Sekarang saya, Pak Hadi sudah mau tangan ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Hadi dan teman-teman Bapak Ibu semua. Saya akan merayu Bapak Ibu dan Pak Hadi untuk bagaimana caranya, apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang untuk saya. Ikhlas nggak untuk saya? Yakin ikhlas? Kalau kamu berharga? Oke, baik. Saya mau tanya, Pak Hadi. Yang lain boleh sebentar dong. Jangan langsung tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, Pak Hadi. Saya kasih monik tadi. Kita belum selesai. Saya ingin nanya Pak Hadi nih. Pak Hadi, boleh nggak yang tangan Pak Hadi itu puasanya? Boleh, Pak. Yakin boleh? Benar. Saya perlu banget soalnya itu buat anak saya di rumah. Ya, nah Pak Hadi, kalau boleh berarti buat saya. Yakin nih? Yakin. Pak Hadi nggak merasa itu jadikan suatu hal yang kehilangan benda. Saya merasa kayak gini, nyesel lah ngasih ke saya. Enggak ya? Oke, baik. Saya terima? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Silakan Pak Hadi baru. Bapak Ibu, tahu nggak maksudnya itu apa? Tahu nggak maksudnya? Nggak tahu. Berbagi. Ada yang mau satu aja menyampaikan pendapatnya. Maksudnya apa sih kalau tangan itu kita tetap pertahankan atau bisa kita kasih ke orang? Ya. Itu apa maknanya? Maknanya
Jangan ragu-ragu Bu Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini hanya pendapat saya barangkali ya. Dari apa yang tadi dikatakan, ketika menonton bukan berarti kita kencang-kencangnya dan tidak boleh nggak mau berbagi. Disinilah kita harus berbagi ketika orang lain membutuhkan. Itu saja barangkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji. Ada lagi Bapak Ibu satu alasan yang berbeda dari Bu Haji. Kenapa kita wajib mempertahankan genggaman tangan kita atau kita melepaskannya? Nah, Bapak Ibu, bahwa tadi itu salah satu tindakan kita untuk kontrol diri. Nah, ketika Pak Hadi tadi saya rayu, sudah langsung ngasih ke saya. Berarti Pak Hadi kena kontrol diri dari faktor motivasi eksternal, itu saya. Kena rayuan saya Pak Hadi, akhirnya saya ngasih. Mudah dirayu. Saya tadi Pak Hadi itu mau mempertahankannya. Ternyata Pak Hadi melepaskannya ya. Tapi itulah masing-masing kita punya motivasi tujuan masing-masing dalam diri kita. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya seperti apa kita seharusnya? Yaitu kita sendirilah yang harus memegang kontrol diri, bukan orang lain, bukan dari tujuan, bukan dari paksaan. Kenyataan selama ini anak kita bagaimana? Anak kita bagaimana di kelas? Ketika anak itu di kelas sedang tidur-tiduran, kita suruh dia nyapu lantai atau buang sampah atau push-up karena kamu mencetik anak agar mereka merasa bersalah. Itu mempertemukan karakter. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Pernah nggak di kelas seperti itu? Nyindir anak? Pernah ya? Seperti Bapak kamu seperti apa itu Bapak? Silakan Pak. Nyindir ya? Jadi ada Bapak, aduh. untuk menyindir siswa ya. Yang pertama, ini mah pribadi ya, Pak. Biasanya kalau menyindir siswa, saya melihat sebanyak itu. Biasanya kalau memang perlu kita sindir, kita akan lepas. Tapi kalau memang tidak perlu, tidak mesti kita sindir. Karena melihat anak sekarang itu, kalau kita sindir itu anak semakin frontal. Sehingga yang ada siswa itu ya udah kalau mau belajar sama bapak atau ibu. Sudah terlalu matang ya Pak ya? Dampak positif atau negatif paling banyak? Kebanyakannya ya alhamdulillah positif. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Tan yang sudah berbagi. Oke, betul ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita mencoba untuk mengkritik anak atau menyindir secara halus kepada anak, ternyata itu dampaknya tidak baik buat anak. Malah itu menjadikan mereka merasa, gue udah mau pasti ditegur lagi, diingetin lagi, disindir lagi. Nah, tempatnya tadi udah muak kan? Apalagi untuk masuk ke kelas kita, menerima pelajaran kita, itu akan mampir. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat, oke silakan. Kalau menyindir itu, ini mah pertanyaan ya. Ya. Menyindir itu bagian dari bully bukan? Oke, baik. Bulian. Bully ya. Bully. Tergantung Pak, bagaimana sindiran dari Bapak itu saat itu kepada di posisinya sendiri atau rame-rame? Atau dalam kelas atau di luar? Bapak yang pernah alami seperti apa? Enggak, maksudnya bisa nggak mencontohkan antara sindiran definisi ya, sindiran yang positif itu untuk positif itu membangun seperti apa, yang
tidak positif itu seperti apa gitu? Maksudnya bentuk sindiran. Seperti itu ya, Pak. Baik, jadi ini Pak, makna dari kontrol diri katanya kan kalau kata orang dengan cara mengkritik itu katanya dia dapat mengubah karakter anak. Ternyata itu nggak baik. Jadi ketika dengan baik dan halus, apalagi kata halus aja itu sudah baik untuk karakter anak. Maka sehingga dia akan menjadi merasa buruk dirinya. Oh ternyata saya seperti ini ya kata-kata ya. Ternyata saya image itu begini. Jadi terus ke diri dia dengan kata-kata walaupun halus. Nah, kamu pakai lipstick, emang kamu mau apa? Kamu mau jadi terlihat seperti ini. Kok cibiran halus ya? Tapi itu benar ke hati anak yang memang dia baru dari nyaman. Tapi jangan dia spontan. Besok pakai lagi, berulang lagi. Lalu terus dia menggunakan lipsticknya seperti itu. Nah, jadi yang kata orang yang katanya dulu bilang katanya mengkritik itu bisa membuatkan orang ternyata tidak. Gitu. Kalau makin menambah, dia menjadi merasa dirinya makin buruk dan akhirnya makin menjadi karakter yang lebih buruk dan serius seperti itu ya. Begitu pakai cara saya. Oke baik. Selanjutnya adalah yang mengatakan makna kontrol diri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah Bapak Ibu memaksa anak? Ya, seperti apa contohnya? Gimana Bu? Ini guru BK bisa anjing. Ini yang suka maksa ini. Apa sih yang sifatnya memaksa? Itu contohnya adalah tata tertib. Karena tata tertib itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, contohnya kita sebagai guru di sekolah yang harus dilakukan oleh siswa, yang mau tidak mau tata tertib itu, suka atau tidak suka, tata tertib itu harus dilaksanakan oleh seorang siswa. Jadi tata tertib itu sifatnya memaksa. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan, tapi positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mariana, luar biasa ya. Bahwa betul ya, yang menyambung. Ketika kita orang dewasa berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak dengan cara memaksa. Kenyataannya, anak itu kata Buya, karena dia lebih pengalaman. Guru BK sebenarnya banyak pengalaman yang menghadapi anak-anak. Kedua dari pertama wali kelas, kedua guru BK ya. Nah jadi ketika kita memaksa anak tadi memang benar tata tertib itu tadi akan kita ulas ya Bu, tata tertib itu seperti apa yang layak yang akan kita berikan kepada anak seperti itu ya. Jadi ketika kita memaksa anak harus datang jam 7 teh, atau masih ada aja anak di luar sana yang terlambat. Walaupun akhirnya dia ikut juga menyesuaikan diri datang tepat waktu dan seterusnya. Tapi itu akan menjadi ada dampak positif dan kebanyakan dampak negatif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan tahu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol diri itu seperti apa? Ilmu kontrol itu. Nah, kalau berdasarkan stimulus respon bahwa kita itu mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Kalau kata teori stimulus respon. Nah, tapi kalau kata teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan bagaimana kita menyamakan persepsi. Karena kita kan kalau anak itu kan kayak gini, nah ini pengen aku kayak A ya, kan begini ya. Tapi ternyata berdasarkan dari teori kontrol atau pilihan, bahwa kita harus melihat pandangan tentang dunia seperti apa, gitu ya. Jadi hanya A ke A, B ke B, tapi A ke Z, gitu ya. Nah, selanjutnya menurut kita respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan dia terlambat masuk atau dia malas, itu perilaku buruk kalau kata kita. Tapi kalau kata kita gitu ya. Betul ya. Jadi memang. Nah, jadi inilah motivasi Bapak Ibu kesini itu kenapa? Apa Ibu mendapatkan ilmu? Menjadi seorang guru belajar? Atau Ibu mendapatkan buku hijau? Maka Bapak Ibu
Oke. Nah, ini menarik. Apakah Bapak Ibu hukuman sama dengan penghargaan? Beda ya? Beda bukan beda ya? Sepakat ya kita? Gimana beda? Sepakat ya bahwa hukuman berbeda dengan penghargaan ya? Mari kita buktikan. Sama. Kalau kata gue sih sama. Sama lah. Oke, nah ini dah. Kenyataannya, realitanya bahwa penghargaan berlaku sama dengan penghukuman berlaku. Berlaku sama, ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta dan membujuk. Nah, bagaimana bentuknya? Katanya tadi hukuman sama dengan penghargaan. Kita lihat bagaimana ya. Apakah benar? Sama? Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi begini Bapak Ibu. Maksudnya adalah anak ketika kita beri betul jangka pendek dia berubah. Betul ya? Misalkan contoh si Adi nggak pernah masuk. Nah, saya panggil dia. Saya bilang, Di, kamu masuk ya, terusnya ibu akan kasih remote buat kamu kalau kamu nggak masuk. Betul, dikasih remote, saya kasih hadiah, dia masuk terus. Tapi jangka panjangnya nggak baik buat dia tergantungan dengan saya. Iya, bahwa dia merasa kalau sudah nggak ngasih, udah saya nggak mau lagi. Contoh sederhana anak kita deh, di rumah bagaimana Bapak Ibu? Pernah nggak janji sesuatu sama anak? Kalau ranking 1 kayak kasih hadiah ya, tapi kenyataannya ketika ranking 1 bagaimana? Ngedown dia. Iya, karena kita sudah menjanjikan sesuatu pada anak. Ya. Lanjut. Iya. Itu dampaknya besar, dampaknya juga seperti itu. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya begini, saya memberikan hadiah kepada Pak Tatang karena Pak Tatang di kelas sudah berhasil maju ke depan. Ya, dan saya kan matematika. Tapi teman sebelahnya bersaing sehat nih. Karena teman sebelahnya merasa Pak Tatang ingin ngontek sama Bu Sri saya iri hati. Merusak hubungan jadinya pertemanan. Benar kan seperti itu ya? Saya pernah ngalamin sama sudah di sekolah kayak gitu. Jadi ulang lagi. Saya ternyata mengulangi yang masih punya wajah ya, jadi aku ternyata itu. Nah, penghargaan pun tidak efektif. Tidak efektif ya buat ini ya buat anak-anak ya. Sekarang saya jangan beberapa jam lagi takut saya kalau Terus. lanjut ya, ini bahas sedikit aja ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada kasus ini ya, bahwa ada anak yang memang dia itu diberikan hadiah. Kalau kamu berhasil menghitung apa yang ibu kasih pertanyaan, kamu kerjakan, kamu betul, dan kasih hadiah. Tapi pada kan saya bilang, kalau kamu kerjakan matematika yang saya kasih, pada kan dapat nilai 10, ada nilai. Kalau dia hadiah. Ternyata ketika pada kan terus diberikan soal, yang nggak bisa, ternyata dia tidak berhasil, nilainya kecil. Malah papa kan yang mengambil besar, makin semangat untuk membawa diri seperti itu. Ya. Dan dia juga penghargaan ternyata menurunkan kualitas seseorang. Penghargaan juga menghukum, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan tadinya nih anak kita di rumah misalkan ya, udah bisa jalan nih, dia bangga, senang karena dia bisa jalan umur 2 tahun misalkan ya, atau umur 1 tahun udah bisa jalan. Sudah saya pernah sama senang ya, apa udah bisa jalan gitu ya. Nah, tapi karena kita kasih reward gitu ya, kita kasih reward jadi mainan gitu kan. Iya, kasih kerupuk satu, kasih kerupuk malah makin nangis gitu kan, lama-lama dia jalan mabok kalau kata teman bilang ya, ngokok gitu. Nah itu memang ternyata ada seperti itu ya. Nah, jadi karena tidak motivasi bukan lagi dari diri sendiri, tapi dari faktor suatu. Baik, lanjut. Nah, jadi bagaimana pengakuan atau apresiasi yang kita berikan kepada anak? Yaitu berikan pengakuan secara khusus kepada anak atau secara pribadi atau bergantian, tidak hanya satu itu aja, satu dia aja, tapi berganti
semuanya kita suratkan, ya. Dan selanjutnya kita harus konsisten Bapak Ibu. Nah ini dia yang kita lemah. Kita nggak pernah konsisten memberikan apresiasi buat anak-anak. Sekarang kita kasih apresiasi, silakan Pak. Tapi ternyata besok kita lupa memberikan apresiasi lagi kepada dia, begitu ya. Nah itu harus konsisten. Tuh. Dan fokus pada proses bukan hasil. Nah contoh begini Bapak Ibu, bentuk apresiasi dari teori yang telah saya dapatkan ya, ada dengan seperti ini. Contoh anak. Kemarin ibu perhatikan rasa empati ibu besar sekali terhadap siswa yang baru datang. Nah itu adalah bentuk apresiasi Bapak Ibu. Jadi kalimat positif muncul kepada anak. Ya, dimana kita dari bajikannya adalah apa? Kita munculkan rasa empati. Rasa dia punya rasa empati. Ada siswa baru, tapi sama dia langsung dirangkul. Nah, ketika kita lihat, oh, biasanya kita kan membantu anak misalkan si Bila bagus nih bisa megang anak baru. Ya, udah selesai sampai situ aja. Kita lupa memberikan pengakuan apresiasi kepada anak Bila. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi kita panggil dia personal, kita bilang ke dia, nah, tadi melihat kamu bermain sama siswa baru, rasa empati itu besar sekali ya, begitu, ya. Nah, jadi ada kata-kata itu, atau seperti ini, ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Nah, karena kita lihat anak-anak kan kelompok yang ngerjain satu orang aja, yang lain kontak, gitu ya. Tapi kita lupa memberikan apresiasi kepada orang yang membantu anak-anak yang berpikir yang mikir sendiri gitu ya. Nah, harusnya kita apresiasi dia, kita panggil dia, kita bilang, nah, kamu, ibu sangat ibu sangat menghargai kepedulian kamu. Bahwa kamu tuh mau membantu teman kamu di kelompok. Bukan berarti kita diam aja. Selama ini diam aja. Agen aja seperti kelompok nilainya satu kelompok bagus, selesai sampai situ. Ternyata kita tidak memberikan pengakuan apresiasi kepada anak yang memang benar-benar berusaha di kelompoknya. Tuh. Nah, yang ini adalah terima kasih nak untuk tanggung jawabmu setelah memungut sampah-sampah yang ada di ruang kelas. Nah ini sama seperti yang sudah sampaikan ya, tentang kebersihan. Lanjut. Nah ini dia restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ketika ada anak masalah, kita bukan menyalahkan. Bagaimana kita mengembalikan posisi dia menjadi karakter yang kuat setelah kita restitusi. Bagaimana bentuk restitusi itu kita akan bahas selanjutnya. Dan di sini juga restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak yang mencari solusi ketika anak melakukan suatu kesalahan, anaklah yang mencari solusinya. Nah, kita ajak dia berpikir mencari solusinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, begitu ya. Nah, inilah bentuk dari ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu perlu tahu dari ketiganya, bedanya apa sih? Hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi? Nah, dari sini saya berharap Bapak Ibu bisa melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul. Saya ngajar di Tangerang, sekaligus sebagai guru rahasia. Pendapat saya tentang pemerintah yang sekarang sedang mengikuti program ini terkait dengan budaya sekolah ini. Bu Sinta telah memberikan banyak pengetahuan terkait dengan budaya politik yang harus dilakukan ini, terutama berkaitan dengan kedisiplinan siswa, kemudian kemampuan belajar siswa. Di sini sangat baik sekali. Kita sudah memberikan berbagai macam pengetahuannya
ini tentunya sangat baik sekali bagi SMA Negeri 20 Kabupaten depannya, karena dengan berbagai macam penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta kepada kami guru-guru di SMA Negeri 20 Kabupaten ini dapat memberikan semangat, kemudian dapat memberikan perubahan tentunya bagi sekolah kita tercinta ini, sehingga kedepannya SMA Negeri 20 Kabupaten ini menjadi salah satu sekolah yang menerapkan budaya positif secara menyeluruh kepada siswa dan juga kepada guru-guru. Itu saja testimoni dari saya. Sukses terus untuk Ibu Sinta. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hadi Wijaya SPD, selaku guru biologi di SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni terkait tentang sosialisasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sinta Asnameri SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Menurut saya, dengan adanya penerapan budaya positif itu akan meningkatkan rasa kesadaran diri siswa yang tinggi, ya, kemudian akan termotivasi secara intrinsik yang ada di dalam siswa, sehingga siswa menjadi aman dan nyaman dalam kegiatan belajar dan mengajar. Harapan saya dengan adanya penerapan budaya positif ini maka mengakibatkan siswa itu meningkatkan karakter dan budaya yang kuat bagi siswa, khususnya kedisiplinan bagi siswa yang ada di SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang ini. Terima kasih. Pendapat Bapak tentang kegiatan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sinta kemarin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sutiawan, salah satu di SMA 20 Purwakarta. Kebetulan saya memegang jabatan sebagai guru BK di sekolah ini. Alhamdulillah, kemarin kami sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Sinta Asnameri, yaitu terkait tentang budaya positif. Harapan saya, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita dapat merealisasikan dan dapat menjalankan budaya tersebut. Karena materi yang kemarin materi yang setelah disampaikan oleh Ibu Sinta adalah sangat gamblang dan sangat jelas. Artinya bila ini kita amalkan atau kita berdayakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, ini akan berdampak sangat positif dan baik. Harapannya adalah tadi seperti saya katakan, mudah-mudahan tidak sebatas seremonial, tapi kita semua dari stakeholder, dewan guru dan siswa dapat mempraktekkan dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Jadi tidak sampai pada materi tersebut. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Sinta terutama dapat mempengaruhi kita semua menjadi perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.